Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'allah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tersebutlah 7 orang pemuda. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah, Zat yang menciptakan langit dan bumi. Penguasa pada saat itu marah. Ajaran apa ini? Menyesatkan, tiada Tuhan selain Allah. Kejar itu anak muda, tangkap. Bentuk pasukan, kejar dia. Kejar, dilempari, dikejar sekejar-kejarnya, dilempari. Mereka lari masuk ke dalam gua. Masuk ke dalam gua, lalu mereka bersembunyi. Tidur. Sebelum mereka tidur, mereka berdoa, ya Allah, lindungi kami dan selamatkan keyakinan kami ya Allah. Mereka tidur. Begitu bangun, mereka saling tatap. Hei, lapar kita. Ada yang bilang, berapa lama kita tidur? Kemarin. Kayaknya lama ini. Baru juga kemarin. Kau pergilah. Kau pergi dulu beli makanan di sebelah warung. Keluar satu di antara 7 ini. Keluar. Dia bayar. Saya mau beli roti. Anggaplah kalau kita beli roti. Apa kata penguang warung yang punya warung? Mas, ini duitmu tidak laku. Woi, apa tidak laku? Ini kemarin. Tidak laku mas. Yang benar sampean. Tidak laku. Ini duit 309 tahun yang lalu. Berapa lama dia tidur pak? Berapa lama dia tidur? 309 tahun. Ada yang pernah di sini tidur 2 hari tidak bangun-bangun? Tak bisa. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, pasti terjadi. Ibrahim alaihissalam, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah, Zat yang menciptakan langit dan bumi. Marah Fir'aun. Nabi Musa, kata Fir'aun, tangkap itu, tangkap Musa, adili. Ternyata Allah punya kuasa. Allah punya kuasa. Dikejar. Sudah laut di depan, pasukan Fir'aun di belakang. Tidak masuk di akal bisa selamat. Tapi Allah perintahkan, Musa, hentakkan tongkatmu ke laut. Dihentakkan, terbelah laut pak. Bapak pernah lihat laut terbelah? Tidak pernah. Yang banyak di Indonesia, laut jalan-jalan ke kota, pulang tarik rumah dan manusia. Tsunami. Fir'aun terbelah laut. Selamat pasukan Nabi Musa. Begitu sampai di daratan, lautan tertutup, tenggelam Fir'aun dan pasukannya. Tidak masuk akal, tapi terjadi. Ibrahim alaihissalam, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Ibrahim, dia lihat punya Namrud, patungnya dipakai sembah, dia pakai sholat, dia sembah-sembah. Raja Namrud pergi lagi, berburu di tengah hutan. Datang Ibrahim, masuk ke tempat ibadahnya Fir'aun. Dia hantam semua patung-patung, dihancurkan semua patung-patung. Satu yang tersisa, yang paling besar, kebetulan tangannya begini. Dia gantung itu kampak di tangannya. Begitu pulang Fir'aun dari berburu, dia masuk rumah ibadahnya. Siapa yang hancurkan Tuhan-Tuhan kami?
sebarkan intel. Oh, dapat desas-desus. Ternyata pelakunya Ibrahim. Tangkap Ibrahim. Ibrahim diadili secara terbuka. Ibrahim, menurut intel-intel kami, kamu yang hancurkan berhala-berhala kami. Siapa bilang? Fir'aun katanya. Ramrud, intel kami katakan, bukan. Siapa bilang? Bukan saya. Ini patung tangannya menunjuk ini. Ya, misalnya ini patung. Bukan saya, ini. Kata ininya menunjuk dirinya, meskipun tangannya menunjuk patung. Dia bilang bukan saya, ini. Kata Fir'aun, gila kau. Kenapa bilang gila? Mana bisa dihancurkan? Mana bisa dia gerak? Gila kau. Kata Ibrahim, ini tidak bisa gerak. Tidak bisa. Tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa. Kenapa kau sembah? Yang gila saya atau kamu? Wah, tambah marah Fir'aun. Dibakar. Lempar masuk ke api. Semua berkata, rasa kamu, mati kau. Sok jago. Tunggu. Habis api, tinggal lagi sisa-sisa bakaran, goyang-goyang. Orang ini, apa yang goyang? Ternyata keluar Ibrahim. Tidak masuk akal. Manusia dibakar hidup-hidup, pasti mati. Kalau Allah yang mau, selamat. Kisah berikutnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin ditangkap. Musyawarah kafir Quraisy. Saudara-saudara sekalian, makin hari ini makin banyak pengikutnya Muhammad. Kita apa ini Muhammad? Musyawarah mereka rapat dari belakang. Usul ketua, apa? Bagaimana kalau kita cari perempuan paling cantik di Mekah, kirim ke Muhammad? Apa kata ketua sidang? Mohon maaf, Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih cewek cantik, hilang akal sehatnya. Kalau begitu diapain? Ketua usul, kita sogok, cari duit, kumpul paling banyak, kasih Muhammad, suruh berhenti dia dakwah. Mohon maaf, bukan bangsa Indonesia. Kasih duit, selesai urusan. Banyak kan pejabat suka sogok kan? Banyak Pak. Benar. Ya Bapak juga salah. Kenapa pilih? Lihat toh, kita tidak mau pejabat korupsi. Kita tidak mau kalau pejabat kita maling. Tapi kita juga terima duitnya ketika pilpres dan pilkada. Jangan menyogok, jangan korupsi. Tapi pilkada, wane piro. Akhirnya, kata lagi yang satu, gini aja deh, sogok aja Muhammad. Kita angkat dia menjadi raja di kerajaan ini. Tidak mempan. Akhirnya apa? Kalau begitu, kita bunuh saja rame-rame. Gimana caranya mau dibunuh? Muhammad punya Bani Hashim. Kalau kita bunuh Muhammad, keluarga Bani Hashim keberatan. Begini caranya, kita keroyok. Kalau Bani Hashim keberatan, maka dia akan berhadapan dari semua suku yang ada di tanah Arab ini. Bagaimana? Setuju? Setuju. Kapan? Tidak usah lama-lama, besok malam. Hasil rapat tidak boleh bocor. Siapa yang bocorkan, kita pancung kepalanya. Setuju? Setuju. Pulang peserta rapat. Ada peserta rapat sebelum tidur, dia cerita ke istrinya. Apa? Rahasia. Apa? Kemarin ikut rapat, tapi jangan ngomong-ngomong. Ini rahasia Bu. Baik Pak, aman. Kenapa? Muhammad besok malam dibunuh. Tapi rahasia, jangan ngomong ya. Aman Pak. Pagi-pagi ibu pergi pasar. Rahasia. Jangan ngomong-ngomong. Rahasia. Apa? Muhammad sebentar malam mau dibunuh. Tapi rahasia. Aman. Ini sudah dikasih tahu, dia pergi lagi tetangganya. Rahasia. Ternyata dari dulu perempuan tidak bisa dikasih tahu rahasia. Pasti bocor. Nah, ini.
Ya toh? Saya aja digosip. Saya dengar-dengar tadi ada ibu-ibu dia bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Akhirnya Muhammad pun tahu. Dari mana Nabi tahu? Dari informasi Jibril. Muhammad, hati-hati, sebentar malam akan ada penyerangan. Hati-hati, ganti korek di kopi 86. Sudah. Kumpullah semua kafir Quraisy. Nabi tidur. Datanglah kafir Quraisy menyergap rumah Rasul. Bentuk barisan. Allah perintahkan Muhammad, kau baca ini surah. Ada yang tahu apa ayat yang dibaca Nabi? Ada yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Surah Yasin ayat apa bunyinya? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min halfihim fa'aghsaynahum fahum. Di muka mereka, belakang mereka, kanan kiri mereka, kami pasang seolah-olah ada dinding sehingga Nabi keluar tidak ada yang melihatnya. Ayat ini yang dibaca mahasiswaku kalau ada rahasia polisi lalu lintas. Ada syuting. Dia parkir mobilnya. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min halfihim sadda. Dia lihat itu polisi. Ja'alna min baini aydihim amsaynahum lam. Lewat ditilang. Ternyata polisi juga hafal itu ayat. Dia pergi sama saya, Ustaz, bohong-bohong kau. Kenapa kau bilang bohong? Saya baca itu ayat, kok saya ditilang. Apa? Saya tidak pakai helm. Kau yang dongo. Mana bisa kau tidak dilihat polisi? Memangnya polisi tunanetra. Itu ayat bukan untuk kamu, itu untuk Rasulullah pada saat hijrah. Lewat Nabi. Tidak ada yang melihatnya. Bangun. Begitu Nabi sudah jauh, tersadar Abu Jahal, Abu Lahab. Keberapa? Masuk rumah Nabi, ternyata yang didapati Ali bin Abi Thalib. Aina Muhammad? Ali, mana Muhammad? Mana Muhammad? Kata Ali, mana saya tahu, orang tidur kok ganggu. Kejar. Abu Lahab panik. Abu Jahal membuat pengumuman. Saudara-saudara sekalian bangsa Makkah, siapa yang mendapati Muhammad, bisa menemukan Muhammad, saya kasih hadiah 100 ekor onta betina hamil tidak ada suaminya. Ya namanya onta pak hamil tidak ada suami wajar. Namanya binatang. Masa ada onta akad nikah? Mengundang dengan hormat Ustadz Dasat Latif dalam pernikahan onta saya menjadi saksi atas kehormatannya. Beleng-beleng. Ya. 100 ekor onta hamil. Tapi sekarang banyak juga cewek mau saingan sama onta. Hamil tidak ada suaminya. Ya. Akhirnya 100 ekor onta kalau sekarang Pak kurang lebih 2,5 miliar. Kepalanya Nabi waktu itu nilainya. Siapa yang mendapati Muhammad dikasih 100 ekor onta, kejar. Seluruh pencari jejak mengejarnya. Satu yang terkenal namanya Suraqah bin Malik. Hebatnya ini Suraqah, dia tidak perlu lihat bekas kaki, dia tidak perlu bekas onta, tapi ketajaman penciumannya. Dasat Latif. Apa? Bau Rexona. Haji, kenapa tahu? Minyak rambut Brits. Dia hanya begitu Pak. Luar ke sini. Dengan izin Allah ketemu, didapati Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Begitu Suraqah mendekati Nabi, kudanya standing, langsung angkat kaki, seperti kuda Ferrari. Mustang, kalau Mustang kan masih jalan begini. Ini Ferrari Pak. Naik kakinya, jatuh, naik lagi Suraqah, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, sampai 3 kali. Suraqah berpikir, bukan orang sembarang ini. Ini orang dilindungi. Akhirnya apa? Suraqah berteriak, ya Abu Bakar,
Sampaikan kepada temanmu, maksudnya Muhammad. Dia dinilai 100 ekor onta. Abu Bakar, saya bawa perbekalan ini. Nih, kau ambil. Silahkan menikmati. Semoga Allah melindungimu. Dan dia menyatakan diri masuk Islam. Suraqah keluar dalam keadaan kafir, ingin membunuh Nabi, pulang dapat hidayah. Sudah, ringkas kisah. Nabi kemudian melanjutkan perjalanan. Sebelumnya ada yang terlewat. Di dalam gua Nabi bersembunyi. Didapat sama Abu Jahal, Pak. Didapat. Abu Jahal ngintip. Abu Bakar sudah di dalam, mati kita. Dapat kita ini. Tapi Nabi dengan mantap mengatakan, Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan takut, jangan kau sedih, jangan cemas. Allah bersama dengan kita. Sudah, Allah turunkan bantuannya. Apa yang Allah turunkan? Bukan burung ababil, bukan tentara malaikat, tapi apa yang Allah turunkan? Laba-laba. Tahu laba-laba, Bu? Ibu-ibu tahu laba-laba? Bahasa Sundanya spider. Ini spider bikin sarang di mulut laba-laba, mulut gua. Bikin sarang. Abu Jahal berpikir, tidak mungkin ada manusia di sini. Kalau ada Muhammad di dalam, pasti koyak ini, robek ini sarang laba-laba. Lalu ngintip lagi, terbang burung merpati, berkata tidak mungkin. Kalau ada Muhammad, tidak mungkin ada mengeram di sini. Lalu mereka tinggalkan. Keluar Nabi. Nabi kemudian melanjutkan perjalanannya sampai di Madinah. Sahabat melanjutkan menyambutnya dengan kalimat Tala'al badru alana min saniyatil wada. Inilah hadis kejadian yang dipakai ulama yang menghalalkan, membolehkan lagu. Lagu tidak serta-merta haram, tergantung jenis lagunya. Kalau lagu-lagu nasihat boleh, lagu-lagu menyesatkan haram. Lagunya meramah boleh. Katakan Tuhan itu satu boleh. Lagunya Ebit, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Nah itu boleh, itu ada nasihatnya. Lagunya meramah boleh, ada dakwah di dalamnya. Mengapa mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Berzina itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan. Ternyata yang enak-enak itu belum tentu baik. Ternyata itu perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Boleh, lagu begitu boleh. Ibu-ibu pulang suaminya sambut dengan lagu. Capek suami, ibu pegang, buka sepatunya, belai-belai rambutnya, duduk bareng-bareng. Ibu sambil menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Ibadah ibu, pahala. Marah-marah lagi suami berantakan rumah, ibu peluk lagi suami sambil menyanyi, insaflah. Wah, boleh bu, boleh.
Jangan juga sebaliknya. Mentang-mentang suaminya sudah tua sakit-sakit, pensiun, dia usap-usap rambutnya sambil dia menyanyi, bila Israel datang menjadi. Lagu-lagu dakwah dalam Islam boleh. Opik. Berapa banyak rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia yang akhirnya menghafal dan menghayati salawat karena opik. Salawat. Salatullah, salamullah. Itu kan lagu. Tapi kalau lagu-lagu menyesatkan haram. Pulang-pulangku berbadan dua. Haram itu, bos. Kau hamil. Tergantung lagu. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, sampailah Nabi. Sahabat datang. Ya Rasulullah, bermalamlah di rumahku, tinggallah di rumah saya. Rumah saya besar. Kata sahabat yang lain, ya Rasulullah, di rumah saya saja. Jangankan besar, ambil saya punya rumah ya Rasul. Bukan tinggal, ambil rumah saya. Ada lagi sahabatnya, ya Rasulullah, ambil semua budak-budak saya. Tapi Nabi berkata, saya serahkan kepada ontaku. Kaswah. Nama ontanya Nabi. Itu Nabi, semua aksesoris dalam hidupnya ada namanya. Tongkatnya beliau kasih Aidum, pedangnya ada namanya. Jadi salah besar kalau ada orang berkata, apa arti sebuah nama? Nama dalam Islam penting. Ada 3 kewajiban orang tua kepada anak. Satu diantaranya, lahir kasih nama. Penting itu nama. Di akhirat nanti kita dikumpul di padang mahsyar. Dari Adam sampai kiamat, satu tempat namanya padang mahsyar, dan kita dipanggil satu demi satu. Siapa dulu yang dipanggil? Bukan kakek kita yang duluan mati. Siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Aisyah, Das'at Latif. Dulu dipanggil. Tuti, Ningsi, Nining, Tony, Joni, Rudi di belakang, bos. Dipanggil juga tapi di belakang. Maka bapak-bapak silahkan Islamkan namanya. Benar ini Pak, dalil kuat. Kita dipanggil nama-nama Islam dulu. Bapak dipanggil juga tapi di belakang. Bayangkan kalau ada pembagian konsumsi, bapak di belakang. Pas giliran habis kue. Nah, maka kasih nama-nama Islam Pak. Bagaimana kalau saya sudah terlanjur nama saya Doni Ustadz? Ya sudah, tambah di satu, Muhammad Abdul Doni. Nama dalam Islam adalah doa. Bapak kasih nama anak Mutmainnah. Apa itu Mutmainnah? Jiwa yang tenang. Berarti ketika dipanggil anaknya Mutmainnah, semua orang doakan, wahai kau jiwa yang tenang. Ibunya panggil Mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang. Ibu doakan anaknya. 2. Nama adalah identitas. Kalau bapak sebut nama, minimal saya bisa 2 tahu. 1, suku. Nama Abdurrahman, 99% pasti muslim. Nama Bertus Taitunus Nis, non muslim ini. Ya toh? Maria Magdalena, pasti bukan Islam. Fatimah Aisyah, muslim. 2, suku. Ketika nama Ambo Dalle, Anda mungkin Jawa. Pasti Bugis. Jenenge siapa? Ambo Dalle. Enggak mungkin. Kalau Jawa, Margono, Jokowi, Sutioso, nah itu yang waktu pembagian huruf, orang Jawa bawa yang ngambil O, orang Bugis banyak ngambil lah. Makanya nama saya di kampung Ladase. Nggak ada orang Bugis. Biasanya kalau orang Bugis ada juga yang pakai nama Jawa, tapi orang Jawa rasanya nggak ada pakai nama Bugis. Kalau orang Bugis itu kan
Katanya Uding. Bahkan namanya Mahyudin, panggilnya Uding. Selalu kelebihan G, makan, minum. Ya dia bilang itu Bugis pinggiran. Kalau saya Bugis modern. Nah, sudah Nabi lalu sampai di Madinah, lalu apa yang beliau buat pertama? Masjid. Itulah Masjid Quba sekarang. Nabi membuat masjid, lalu bikin situ, berawallah Islam dibangun peradabannya di Madinah. Berawalnya dari mana? Pembangunan masjid. Maka tepat sekali kalau kita mau maju umat Islam, maka berawal dari masjid. Berbicara persatuan, masjid contohnya. Indonesia ini kita berbicara NKRI harga mati. Utamakan persaudaraan, bersaudara kita, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda kita punya bahasa, satu kita bangsa Indonesia, belajar di masjid. Mana contohnya Ustaz? Masuk masjid. Yang masuk dari sana sampai masjid hadap ke kiblat. Masuk dari sana, masuk masjid, hadap kiblat. Masuk dari sana, masuk masjid, hadap kiblat. Masuk dari sini, hadap kiblat. Bayangkan kalau dia mau menghadap berdasarkan datangnya. Datang dari sana menghadap ke sini. Datang dari sana menghadap ke sini. Begitu sujud, wih, kau ganggu pentatku. Itu Pak kacau sholat. Iya kan? Itu baru menusuk saf. Belum lagi bacaannya. Kita takbir, beda-beda bahasa, tapi begitu takbir Allahu Akbar sama bahasanya. Tidak boleh pakai bahasa masing-masing. Coba kalau kita pakai bahasa masing-masing, Pak. Yang jadi imam Habaib, keturunan Arab. Allahu Akbar. Datang orang Bugis, takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malupu. Itu sudah mulai kacau itu masjid. Langsung kita balik. Datang pula orang Padang, dia takbir Allah nan gadang, kita balik lagi. Datang pula orang Banjar, Allah ganal bujur. Terakhir anak gaul dari Jakarta, dia pakai bahasa Betawi, Allah gede banget gitu loh. Itu baru 3 suku loh Pak. Kalau Sunda bagaimana ya? Gusti Allah. Gusti Allah nang agung. Kacau sholat Pak. Coba bicara soal persaudaraan, itulah sholat. Bicara tentang kerukunan, sholat contohnya di dalam masjid. Bicara soal kedamaian dalam masjid. Contoh, Nabi menganjurkan kalian datang sholat sikat gigi dulu, terutama kalau subuh. Apa filosofinya? Kau tidak boleh ganggu orang napasmu. Bayangkan kalau bapak makan jengkol, sholat subuh, bapak ndak sikat gigi, boleh. Keluar semua Pak. Yang lebih parah, begitu bapak salam ke kanan, yang di samping salam ke kiri, terjadi kekacauan itu. Salam, terganggu. Itu belajar dalam salat. Salat jamaah mengajarkan, yuk jangan ganggu tetanggamu. Coba lihat, ini yang banyak anak muda ini mengganggu kita. Apa? Kaki. Itu yang kasih pakai dempet. Pindah dia ke sebelah. Saya pernah Pak, saya kasih pindah. Waktu Pak kalau dipegang kena ini, terganggu saya punya konsentrasi karena langsung saya lihat kakinya. Wih gede betul kakinya. Maka saya kasih pindahlah kaki saya. Dia kasih pindah lagi. Saya bilang, tidak ada tempatku ini. Ayo dia pinjak kakinya. Selesai sholat. Kenapa diinjak Ustaz? Kau ganggu saya. Dek, saya tanya, kenapa kau kasih begitu? Supaya rapat saf. Kalau rapat mau safmu mau rapat, bukan kakimu yang kau rapatkan, tapi ini. Atau ini siku. Kalau kaki,
Renggang. Pak. Tapi kalau ini pasti rapat. Atau siku, kasih rapat. Tidak ada orang sholat begini. Apalagi sholat jamaah, jangan ganggu orang dengan apa? Suaramu. Ada orang sholat kayak dia gigit telinga kita. Kayak dia paling alim dalam masjid. Alhamdulillah. Kau ganggu kita, bos. Maka inilah namanya tertib. Diajarkan dalam masjid. Maka bapak kalau mau belajar ngatur negara, belajar dari masjid. Apalagi dalam masjid. Malam masjid tidak ada yang namanya perbedaan-perbedaan. Bapak datang meskipun gembel, datang paling awal, masuk duduk paling depan, tidak ada VIP. Coba, itulah Islam. Imam depan, makmum belakang. Imam ada syaratnya. Satu, kalau kau jadi imam kata Nabi, jangan kau panjangkan bacaanmu. Ini berarti Nabi mengajarkan kepekaan sosial. Itu sebelum angkat takbir, Allahu Akbar, disunahkan balik ke belakang dulu. Salat jami' rahimakumullah. Salat inspeksi pasukan. Ternyata di dalam banyak pensiunan. Jangan kau kasih panjang, bos. Kau siksa orang tua. Kau siksa orang tua. Barangkali ada ibu-ibu yang mau sekali kentut. Barangkali ada juga kasihan pegawai honor yang baru beli sepatu baru, lupa parkir baik-baik sepatunya. Kau panjang bacaanmu, pasti dia pikir sepatunya hilang sudah sepatu saya. Aduh, panjangnya hilang. Kau siksa orang, bos. Barangkali ada muda pakai motor, dia lupa cabut kuncinya. Percaya ndak bakal husuk. Iya. Ini namanya aspiratif. Ada imam, Masya Allah, dia baca yang panjang-panjang. Pulang sholat anak muda, sholat subuh pak. Dia malam Jumat mimpi masuk neraka. Maka dia tobat, dia pergilah sholat subuh. Enak sholat subuh di masjid anak muda. Apa enak Ustaz? Aliran sesat itu tadi. Kenapa aliran sesat? Sholat subuh 3 rakaat. Saya bilang bukan 3 rakaat, sujud tilawah dong. Nggak mau, dia bilang apa? Nggak mau lagi saya ke sana Ustaz. Kenapa? Panjangnya menyiksa diri. Nggak mau lagi, lewat aja nggak mau lagi. Bahkan dia pengaruh semua temannya, jangan kau ke sana. Panjang bacaannya di situ. Coba. Nah, di sunnah Nabi kalau sholat sunnah sendiri sampai bengkak betisnya. Kalau sendiri, kalau berjamaah imam beliau baca yang pendek-pendek. Kita balik pak. Kalau kita sendiri kul-kul. Jadi imam la haula wala quwwata illa billah. Mulai mau takbir sudah lama pak, action gaya. Pernah aku tinggalkan gitu. Ada juga imam begitu. Orang Bugis bilang talik-talekan. Ya. Baca. Kalau dia sendiri, yang kata Nabi, jadi imam ringkaskan. Kenapa diringkaskan? Kan banyak orang macam-macam di belakang. Yang kedua kata Nabi, kalau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Ini Pak Haji yang punya masjid. Pilih imam, beritahukan memang. Baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, jamaah bisa khusyuk. Coba kalau imam membaca qul huwallah, kita juga ikut. Kenapa? Dihafal. Bahkan anak-anak TK, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lari tuh, dan dia dia hafal pak. Tapi begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 112, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau sujud, belum selesai, terpaksa dibaca semua pengumuman di depan dinding. Keadaan keuangan masjid. Belum selesai sudah habis ini pak, bajunya lagi orang dibaca. Caleg DPR RI no. Itu semua. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Kata Nabi. Yang kedua,
Apa manfaatnya disuruh membaca yang umumnya orang hafal? Supaya begitu imam salah, ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam membaca wadduha salah, kita bisa bantu. Beliau baca imamnya at-tin salah, kita bisa bantu. Kenapa kita hafal? Tapi begitu beliau membaca Al-Anfal ayat 70 sampai 113 di salah, hadapi kesusahanmu sendiri. Kau bikin masalah, bos. Saya juga sering alami itu, Pak. Ini imam, kan kita kalau langsung kita disuruh di sini. Begitu dia baca surah yang susah-susah, saya was-was, Pak. Sebab kenapa? Kalau salah, saya yang jadi harga diri saya, Pak. Saya harus tanggung dia, Pak. Wah, ini saya was-was terus. Waduh, mudah-mudahan tidak tersangkut. Karena kalau tersangkut, saya bertanggung jawab dan saya juga tidak hafal. Makanya Nabi katakan, baca yang umumnya orang hafal. Ada kejadian saya di kampung. Waktu itu saya masih SMP, sholat asar. Begitu sujud imam, lama sekali. Sudah hampir 2 menit, belum selesai. Ada kawan saya diangkat kepalanya. Langsung tuh, wih, hilang imam. Ternyata imam keluar dari samping. Yang ditunggu ternyata sudah tidak ada, Pak. Kacau, ini kisah nyata waktu saya SMP, Pak. Kacau, bubar sholat, bubar. Selesai sholat, ditanya, dicari, mana ini imam ini? Oh ternyata, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Dia bilang, saya kentut. Kacau. Pak Imam, lain kali kalau kentut, kasih naik kepala supaya kami lihat kau keluar. Apa dia kata? Saya malu, nak. Kacau lah. Kacau sholat, Pak. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Inilah ajaran pilpres dan pilkada. Hati-hati kau milih imam. Jangan milih karena kau satu partai. Jangan milih karena kau satu suku. Jangan milih karena kau satu organisasi. Jangan milih karena kau satu sama ormas. Jangan milih karena kau dikasih duit. Pilih yang betul-betul baik agamanya dan kau yakini mensejahterakan kalian. Itu sudah lewat. Tapi masih ada 2024, bos. Tapi Ustadz tidak boleh bicara politik. Nanti dibully. Nah, Bapak Ibu, ini kisah nyata lagi. Kejadian. Maka masjid seperti ini harus baik imamnya. Kalau tidak bagus imamnya, Pak, malas orang ke masjid gara-gara imam. Saya waktu KKN belum jadi ustadz waktu itu. Ada kawan saya belum kenal, dia pakai baju gamis, baju takwa. Dalam hati saya, anak pesantren ini. Jadi imam lah dia. Allah. Dia baca Al-Fatihah lancar. Begitu dia baca Al-Kafirun, dalam hatiku saya cari susah ini. Dia baca Al-Kafirun, dalam hati saya cari masalah ini anak ini. Benar, Pak. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abid ma wala antum. Ini kawan saya anak fakultas sastra, dia kode lah saya begini. Wala antum. Butar-butar, ini anak sastra, jengkel. Dia teriak, dia bilang, "Woi, kenapa itu tak putar-putar?" Langsung dia bilang, "Ini juga kupikir." Saya bilang, "Bubar deh." Bubar. Siapa salah? Imam. Maka hati-hati milih imam. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah Pak Haji membikinkan kita masjid cantik seperti ini. Karpetnya nyaman, ber-AC, nyaman lah. Maka merugi kalau bapak tidak datang ke masjid. Orang saya biasa bilang, "Ustadz, susah masuk surga." Terbalik itu pikiranmu, salah. Susah masuk neraka. Masa sih Ustaz? Sini. Sholat gratis. Puasa Senin Kamis gratis. Ngaji gratis. Tahajud, zikir, berjamaah gratis. Naik haji kalau mampu. Coba
itu jalan masuk surga. Zina, selingkuh, banyak bayarnya Pak. Diperas kita sama si cewek. Cepat, kalau kau tidak kirimkan saya pembeli kulkas, saya share ini di Facebook. Foto kita yang berdua. Nggak bisa tidur kita Pak. Judi, bayar. Narkoba, bayar. Maksiat dugem, bayar. Semua dibayar. Dan itu jalan masuk ke dalam neraka. Neraka dibayar bos, surga gratis. Berjamaah seperti ini. Ayo, hidupkan sholat jamaah. Dan biasanya yang saya lihat, pengalaman saya lihat, tidak ada orang yang galau hidupnya, sengsara hidupnya, kalau dia makmurkan masjid. Coba lihat Pak. Saya baru kira-kira 4-5 bulan menyadari salah satu cara Allah memelihara saya di dunia, tempat tinggal saya selalu dekat dari masjid. Saya baru sadar ini beberapa. Di kampung saya, itu rumah saya, rumah orang tua saya dari masjid tidak sampai 300 meter. Saya pindah ke Makassar, rumah saya, kakak saya pertama saya 4 kali, jalannya Sudarso namanya, dekat juga dari masjid. Saya pindah dari masjid, Sudarso, saya pindah ke Jalan Harimau, dekat lagi dari masjid. Guling-guling saja saya, Pak, sudah sampai di masjid. Begitu dekatnya. Pindah saya dari Jalan Harimau, pindah ke Baeng-Baeng, rumah yang tempat saya kontrak dekat juga dari masjid. Pindah lagi dari Jalan Baeng-Baeng, saya pindah ke Jalan Cemara Makassar, dekat pula dari masjid. Saya pindah lagi ke Todopuli, dekat lagi dari masjid. Saya pindah ke Hertasning, tidak ada masjid. Saya bangun masjid depannya. Pak, Bu, kekeliruan kita orang Islam. Beli rumah, pameran perumahan, apa yang kita cari? 10 menit dari rumah sakit. Kamu pergi rumah sakit tiap hari dong, oh. Beleng-beleng. 10 menit dari bandara, pret. Kamu pergi naik pesawat tiap hari? 10 menit dari mall, salah. Cari 10 menit dari masjid. Nah itu 5 menit dari masjid. Pak, Bu, bapak, ibu-ibu, kalau belikan rumah anak di Jakarta atau di tempat mana saja, cari yang dekat dari masjid. Anak kita kuliah dekat dari masjid, insya Allah bisa aktif jadi remaja masjid. Nih saya nih, jadi ustadz, demi Allah Pak, saya tidak pernah mondok, tidak pernah saya sekolah pesantren. Saya jadi ustadz betul-betul karena Allah yang berkehendak. Dulu cita-cita saya Pak, mau jadi tentara, akabri, penerbang. Karena kalau di kampung saya lihat pesawat, saya tidak, tak kapal lalu tuh kapal, saya kejar itu, woi kapal, sampai jatuh saya ke got. Saya bilang waktu itu bisa jadi nanti saya naik pesawat. Saya bilang mudah-mudahan saya bisa naik pesawat nanti. Alhamdulillah sekarang bosan saya naik pesawat Pak. Hebatnya lagi bukan saya beli tiketnya, gratis pergi ke mana-mana Pak. Tidak bawa uang pergi, pulang bawa uang. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, masjid, saya ngurus masjid. Saya biasa berpikir, begitu banyak Allah berikan kepada saya. Saya cuma minta 5, rasa-rasanya Allah kasih saya 5.000. Saya ingat-ingat, oh ini akibat kita ngurus masjid. Masjid, rumahnya Allah. Tanya Pak Haji, saya mohon maaf, saya belum hafal betul namanya yang bangun ini masjid. No. Ya, Sutiono. Pasti orang Jawa kan? Tanya beliau, semenjak bangun ini masjid, pasti itu rezeki kayak dibuka seperti keran air. Tanya beliau. Tanya orang-orang yang pernah bangun masjid, pasti makin banyak rezekinya. Kenapa bapak ibu miskin? Kenapa ibu bapak masalah demi masalah dalam hidup? Karena pelit. Pelit itu penyebabnya, itu kan masalah. Selalu berpikir bagaimana besok, bagaimana besok, bagaimana besok. Besok urusan Allah. Sedekah aja hari ini, lihat hasilnya. Kita kan lebih senang nih Pak Haji. Kasihan anak saya lagi belajar Pak Haji. Ini bleh. Sedekah.
Ibu, Bu, mau terhindar suami dari selingkuh? Mau? Sedekah.